ke kampus, cuma mungkin bertahap ya. Bertahap mungkin ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, kemudian nanti pas ujian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Kemudian untuk ujian materi dari yang sekarang ya, yang kemarin tuh, yang virtual memory, kemudian nanti ada security dari situ. Yang sering muncul itu biasanya adalah nanti page fault apa nanti bisa kita lihat di materi ini. Kemudian security, kemarin security itu sama Bu Fani itu biasanya muncul tuh yang read, write, dan execute ya. Read, write, and execute yang seperti itu ya. Yang file, akses file itu. Terus kemudian biasanya di security itu pengertian ya, kayak misalnya kemarin tuh ada rootkit, modelnya kayak gitu, ada rootkit itu apa, kemudian tahapan-tahapan virus itu bisa menyerang tuh di komputer bagaimana gitu. Kemudian studi kasus kenapa di Linux, di Unix ya, dia lebih tahan terhadap serangan virus dibandingkan di Windows. Kalau Windows ini agak rentan ya biasanya gitu, apalagi yang Windows zaman dulu. Kalau sekarang lebih bagus ya, ada Windows Defender gitu. Terus bisa ya di handle. Kemudian bisa juga pihak tiga ya, misalnya ada Norton, kemudian ada Kaspersky gitu, seperti itu. Untuk biasanya kalau di semester kemarin itu perbedaan antara virus, kemudian ada worm, ada malware. Nah itu perbedaannya apa, itu bisa dibaca. Nanti kalau misalkan di googling bisa, atau nanti ada buku nanti saya share. Sebenarnya ada di Google aja, Stalin ya, yang di internet udah banyak free ya. Kalau bukunya ada, cuman yang itu di edisi ke-8 ya. Edisi ke-7 udah ada yang share di PDF. Tapi kalau misalkan mau nanti saya share di forum untuk yang PDF. Kalau misalkan kayaknya sih cukup yang sampai 20. Kalau di forum nggak boleh 5 ya. 2 mega ya, 2 mega nggak boleh, 2 mega. Jadi itu jadi untuk ujian nanti kalau bisa untuk materi itu kalau ada pengertian sebisa mungkin dijawab, jangan sampai di skip ya, tidak diisi gitu. Ada yang cuma soalnya aja, nah itu fatal juga itu, fatal. Jadi diharapkan nanti pas ujian diharapkan hadiran, kemudian pengisiannya ya, mata kuliah lain juga yang dikirim. Kemudian karena online agak sulit untuk menghubungi, kalau bisa ada nama sama alamat email gitu. Siapa alamat emailnya apa gitu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang atau
yang biasanya misalnya nggak bisa kebaca atau bagaimana, nanti bisa saya email, langsung saya email daripada saya share di forum gitu, ntar main saling nanya-nanya gitu, di alamat email, nomor induk kayak gitu, kasih aja di bawahnya kalau misalkan nanti di jawabannya gitu. Kemudian kalau bisa dijawab sebisa mungkin, setiap jawaban saya kasih nilai gitu, asal jangan dikosongin. Kalau kosong benar-benar saya nggak ada nilai gitu, seperti itu. Itu kemudian apa lagi ya? Kalau perhitungan, kalau tidak bisa ngeblank kan bisa searching aja, googling aja bisa. Kecuali kalau misalnya offline ya, kalau offline kan memang nggak bisa open book, open internet. Kalau di rumah mungkin bisa cari-cari bisa. Jadi kemarin untuk yang semester ini, yang UTS kemarin ada yang tidak hadir. Nah itu sangat disayangkan sekali, karena kalau tidak hadir tidak bisa dibantu ya untuk penilaiannya, karena dari sistem, dari dosen nggak bisa juga membantu gitu. Kecuali nanti dari jurusan ya, kayak gitu. Dari LSC nanti bisa hubungin ke LSC. Itu aja. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi tentang file memori. Hampir lanjutan dari yang kemarin ya. File memori. File memori, paging sama segmentation. Nah, ini biasanya keluar juga di paging and segmentation. Segmentation nanti biasanya ada di beda paging and segmentation. Nah, itu biasanya selimut juga ada fragmen internal dan fragmen eksternal. Kita bahas ya. Ada manajemen memori. Nah, di dalam komputer ada namanya MMU ya, namanya manajemen memory unit. Nah, virtual memory adalah bagian daripada MMU. Jadi dia yang menghandle virtual itu karena keterbatasan daripada memori utama ya, atau main memory. Nanti kalau ada bagannya, kalau ini bisa ini ya, tulis ya. Ada bagannya. Ya, jadi ada 3 ya. 3 bagian. Ada yang nanti kalau ini dia menghubungkan antara logik ke fisik gitu, antara address ke physical address gitu. Nah, ini saya ada dari yang lain. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini dari Konsulco Group. Ini dari Linux ya, Linux user. Ada presentasi ya, memaparkan tentang virtual memory.
Jadi virtual memory adalah sistem that uses an address mapping. Jadi dia mapping, memetakan alamat-alamat kayak gitu. Nah ini, tapi ini di luar dari ini ya, bukunya paling ya. Sekedar info aja bahwa memori, virtual memory itu adalah juga termasuk suatu sistem di mana sistemnya itu ya akan untuk address mapping. Jadi untuk mapping address. Nah, addressnya apa aja? Yaitu physical address dan logical address. Nah, ini maps virtual address space to physical address space, atau virtual address ini bisa dijadikan itu pengertian logical address. Ini maps virtual address to physical RAM. Nah, ini untuk maps virtual address to hardware device. Jadi ada dua, yang physical, yang satu lagi physical device, GPU, on-sock, IP blocks. Gitu. Nah, ini virtual memory ya. Nah, lebih mudahnya lagi virtual memory. Nah, ini ya, ada physical yang virtual. Jadi physical address as used by the hardware, contohnya DMA, kemudian peripheral. Nah, peripherals ini dia kalau yang pernah bongkar-bongkar PC ya, nah itu ada namanya peripherals, contohnya misalnya VGA card gitu ya, ada VGA card, virtual graphic adaptor ya, kemudian GPU tadi ada GPU, graphical apa lupa saya namanya. Jadi kartu grafis istilahnya gitu. Untuk yang sering main game itu biasanya ngerti ya. Ada namanya peripheral, ada beberapa soket namanya. Soket itu kayak semacam gambar ya di mainboard. Coba cari. Di gambar tuh di mainboard ada. Nah ini ya. Karena online jadi kita dipakai belajar gambarnya. Nah ini contohnya di mainboard ya, ada beberapa soket. Nah ini soket tuh kayak ini ya. Ini soket bisa masuk kayak slot itu, tinggal dimasukin ke dalam dari samping ini kayak gini. Nah ini prosesor di dalam sini. Ini ada beberapa juga soket. Ini peripheral, ada USB, ini dia VGA kayak gini ya, kabel VGA. Kalau sekarang mungkin pakai HDMI ya. Kalau dulu namanya VGA port gitu.
Nah ini lengkapnya di sini ada nama-namanya. Maaf Pak, itu screen-nya nggak keganti Pak. Gimana? Bentar, saya cek dulu di chat ya. Oh, nggak berubah ya, maaf. Ya, saya stop dulu screen PowerPoint-nya. Maaf. Saya share yang tadi. Tadi mana ini ya? Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini mainboard. Nah, ini peripheral seperti ini. Ini AGP slot. Misalnya ini ada IDE konektor. Ini memori lama nih. Dulu ada namanya SDRAM, ada DDR. Nah, ini DRAM konektor. Ini untuk yang memori lah, prosesor di dalam ini. Prosesor ini. Atau disebut CPU. Nah, nanti di atasnya lagi ada CPU fan casing. Jadi supaya apa namanya, tidak panas gitu. Misalnya prosesnya banyak, biasanya dia dikasih kayak semacam bukan cairan apa kayak salep gitu ya, untuk itu untuk mengurangi panas gitu. Jadi ditempel di atasnya, kemudian habis itu di atasnya lagi dikasih heatsink fan, kayak fan kipas angin kecil itu nanti untuk mendinginkan. Nah, kalau misalkan yang lebih complicated lagi, biasanya anak-anak yang gamers biasanya ya, buat overclocking, mainboard overclocking. Nah ini jadi kayaknya aja. Kalau over dinilai di lebih rumit ya, bukan rumit ya. Nah, MSI. Yang di depan kalau sekarang anak-anak sekarang biasanya pakainya ya. Nah ini laptop yang gaming dia bisa untuk yang khusus untuk overclocking. Nah ini udah di kan memorinya ini udah ada berapa nih? Ada 4, misalnya masing-masing ada misalnya 32 apa 128 ya. Terus ada yang di atas 8, ada yang 512 giga. Kalau misalkan 512 dikali 4 aja ya. Ada berapa? Jadi memori utamanya udah tinggi gitu. Kemudian nanti dia ada ini misalnya kartu grafis misalnya nih. Nah, ini dia apa? Prosesor di sini di dalam CPU. Gitu. Nah, biasanya kalau overclocking itu dia untuk meningkatkan performa dari suatu komputer. Nah, bisa CPU-nya apa? Atau memorinya ditambah, atau bisa juga karena dia prosesnya banyak, terus dia panas, jadinya dikasih pendingin. Nah, dia biasanya pendingin ekstrim juga, ada yang pakai pendingin kalau biasa normal, kalau yang ekstrim dia bisa pakai ini, pakai es, batu es gitu. Bisa juga, atau bisa air juga. Jadi kayak AC gitu ya, sistem AC.
di apa kayak semacam apa sih namanya untuk supaya dingin tuh freon ya freon jadinya dingin sehingga prosesnya cepet. Biasanya ini yang model-model kayak gini dia lebih ke gaming biasanya yang kartu grafisnya tinggi model kayak gini. Ini sekedar info aja ya gitu. Kalau yang anak-anak zaman sekarang untuk overclocking itu seperti ini. Kalau yang udah tahu mungkin udah paham ya. Balik lagi ke tadi, itu virtual memory secara mudahnya virtual memory disk gitu ya, atau peripheral atau selain daripada main memory itu namanya virtual memory. Jadi dia itu si main memory atau memori utama dalam hal ini adalah RAM untuk bisa melakukan suatu proses. Jadi dia membantu RAM untuk melakukan proses. Karena kan prosesnya ada banyak tuh. Kalau sekarang multi proses ya. Bisa dengerin lagu, kemudian misalnya skripsi sambil dengerin lagu sambil usernya atau dari itu sampai kemudian dibikin ada alarm dan sebagainya macam-macam kalau sekarang kayak gitu. Jadi ada virtual memory. Jadi terdiri atas dua, yaitu ada physical memory, ada satu lagi virtual memory. Physical memory adalah yang memori utama. Nah, kemudian kalau yang virtual memory itu adalah disk ya, peripheral atau RAM. Contohnya adalah hard disk. Virtual memory contohnya adalah hard disk, atau selain hard disk misalnya yang lagi rame itu ada sekarang katanya 10 kali lebih cepat dibandingkan hard disk. Lebih cepat apanya? Lebih cepat misalnya membaca file gitu. Prosesnya nge-lag gitu ya kalau zaman sekarang anak-anak yang sekarang. Lagu pada saat proses booting nih kalau misalkan lagi nyalain laptop ya, pas bootingnya itu kan awal pertama mulai itu kalau pakai habis dia mungkin 5 menit. Nah kalau misalnya pakai SSD bisa 1 menit kurang kayak gitu. Belum lagi SSD-nya biasanya standarnya 128 megabyte, ada juga 512, ada yang 256 mega. Nah itu virtual memory. Secara sederhananya seperti itu. Nah kemudian apa packaging sama segmentation. Nah ini kita pakai bukunya Fokus Ali 2011, edisi ke-8. Yang 7 ada, kalau mau nanti saya share di forum. Sekedar baca ya. Ini pengertiannya virtual memory, virtual address space, real address. Virtual memory, storage allocation, penyimpanan, skema in which secondary memory can be addressed as stuff it were part of memory. Jadi dia kayak semacam penyimpanan memori. Nah mungkin kalau yang gampangnya kayak HP aja ya. HP itu kayak handphone, smartphone ya. Nah itu kan ada 4 GB/64 gitu ya. 4 GB memori, 64 GB adalah
kapasitasnya. Nah, itu virtual memory itu. Contohnya ya, kayak misalnya, kita dulu, saya cari dulu. Misalnya, nah, kayak SMA Arena ya. Ya, yang lagi terbaru tuh SMA Arena. Apa? Apple berapa? Coba deh, SMA Arena. smarena.com. Ya, kali ini ya, iPhone 12 Pro Max. Ya, ini coba kita lihat yang iPhone kali ini aja. Di internal
aja, maaf ya. Tiba-tiba mati. Apa lagi ya, apa? Rejoin di kita lanjut. Virtual memory, ada virtual address, kemudian ya, oke. Virtual address. Ada virtual address space, kemudian space real address. Virtual memory tadi storage allocation scheme in which real memory can be addressed as if were part of main memory. Bagian dari suatu memory fungsinya adalah untuk membantu dalam proses ketika di memory tidak ada space-nya, address. The address of program may use memory are distinguished from address used to identify physics storage type and program generate address are translated automatically. The size of storage is limited by the addressing scheme of the computer system and by amount of memory available by the actual number of storage location. Jadi cara dibagi virtual memory itu jadi alamat di mana lokasi untuk virtual ya, ada virtual address space, virtual storage assigned to process, ada storage virtual yang digunakan untuk proses, ada address space, the range of memory address available to process. Jadi ada address space itu kayak range memory address atau alamat dari memori yang available. Kemudian real address itu adalah the storage location, jadi alamat di main memory kayak gitu. Nah ini ada real memory, ada virtual memory. Real memory adalah main memory, yaitu RAM. RAM itu kepanjangannya Read Access Memory ya. Kemudian virtual memory, memory on disk. Disk itu kayak semacam hard disk atau hard disk drive, atau bisa juga flash disk, USB misalnya, atau bisa juga SSD tadi, atau bisa satu VGA card. Kemudian apa lagi? Itu ya biasanya kayak gitu. Kemudian virtual memory allow for effective multiprogramming. Jadi dia akan membantu proses yang dihasilkan dari proses ini ya, multiprogramming. Jadi multiproses yang ada di dalam CPU yang tidak bisa atau terbebani oleh real memory sehingga dia jadi bisa melakukan suatu proses. Kemudian support for virtual memory to be practical and effective, hardware must support paging and segmentation. Jadi untuk bisa mensupport mendukung adanya virtual memory harus ada hardware-nya tadi ya. Contohnya hard disk, kemudian ada SSD atau juga VGA card. Kemudian operating system must include software for managing the movement of it. Dan operating systemnya juga
mensupport dalam hal ini adalah software atau aplikasi kayak semacam MMU, Management Memory Unit. Gitu. Jadi dia yang mengatur manajemen memori antara secondary memory dan main memory. Nah itu untuk yang secondary memory atau virtual memory ini dia bisa mengubah page dan segmen kayak gitu. Nah ini kita lanjut ke paging segmentation. Paging itu apa? Paging adalah the term virtual memory is usually associated with system that employ paging. Jadi di memori itu ada namanya halaman, per halaman-halaman. Jadi halaman ini yang bisa memetakan. Tadi kan kita udah lihat ya, memetakan alamat ini adalah page itu halaman gitu. Alamat itu halaman berupa page atau halaman. Nah untuk virtual memory namanya paging. Kemudian use a paging to achieve virtual memory was first report for the Atlas komputer. Jadi dulu yang penemunya itu adalah ada menggunakan namanya Atlas, komputer Atlas. Jadi dia bisa menemukan konsep paging memori. Each process has its own page table. Jadi masing-masing proses di tiap paging ada page table. Itu ada masing-masing page punya namanya page table. Ada atau table page. Each page table entry contain the frame number of the corresponding page in memory. Masing-masing table itu terdiri atas nomor dari satu frame yang ada di dalam main memory. Entry K contain the frame of page K if page K is in memory. Jadi nanti ada istilah page, ada yang namanya istilah frame. Nah, kalau page itu di virtual memory, sedangkan frame itu istilahnya di dalam memory. Ya, itu ya, ada dua, ada page, ada frame. Nah, dan di page itu memiliki page table. Nah, setiap page table itu memiliki namanya frame of page key. Gitu. Ada key, namanya key itu dalaman di dalam page table itu. Jadi dia memetakan dari page table ke frame gitu. Jadi ada dua, ada virtual main memory, virtual memory page namanya, di dalamnya yang main memory namanya frame. Itu. Yang bagian kecil-kecil itu ya, yang kita sebut tadi namanya address mapping, alamat memetakan gitu, untuk bisa melakukan suatu proses. Nah ini di ini. Nah ini namanya address translation menggunakan sistem page. Nah ini contohnya virtual address, suatu program dijalankan, kemudian main memorinya kurang gitu ya. Jadi misalnya program, misalnya dia memerlukan memori 128 megabyte ya, misalnya. Suatu program, misalnya program apa ya? Program untuk rendering, misalnya 3ds Max misalnya. Kemudian si main memory ternyata cuma 128 megabyte. Nah, 128 sih masih bisa ya. Karena kalau yang nggak bisa, contohnya jangan gitu dah. Dia 512, misalnya 512 megabyte program aplikasi 3ds Max dijalankan di main memorinya dia misalnya 128 dia punya memori.
Misalnya DDR-nya DDR-nya itu 128 MB. Maka dia kan nggak cukup ya. Maka dia menggunakan namanya virtual address. Jadi program tadi berapa tadi 256 berarti ya. Kayak gitu. Nambahnya banyak kayak gitu di virtual address. Nah, ini contohnya ketika memetakan itu pentingnya. Virtual address ada di dalam virtual address ada page, ada offset. Offset ini dia satuan kayak semacam satuan dari kayak penamaan gitu, penamaan gitu, offset. Dan ini offset ini dia tidak berubah. Nah, ketika di virtual address, page-nya misalnya n bits. Nah, ini ada namanya register, page table. Jadi dia regis ke daftar di page table ini, nanti dia akan memetakan ke frame yang mana. Itu dari page, misalnya page 1, nanti frame-nya misalnya ke frame 2 gitu, atau frame 3. Nah, offset-nya sama. Nah, ini langsung ke offset sini. Page frame-nya langsung ke sini. Nah, kalau yang tadi, kayak misalnya yang tadi dia kan kurang ya, misalnya kurangnya banyak. Nah, itu nanti ada namanya page fault. Nah, itu page fault itu yang sering ditanyakan nanti di ujian. Page fault, berapa banyaknya page fault? Nah, page fault-nya itu biasanya dihitung gitu. Nah, ini ya udah mengerti ya, dari program virtual address dia masuk ke mekanisme atau sistem page. Di dalam paging ini ada namanya page table. Nah, di page table ini dia memetakan antara page ke frame tertentu. Nah, ini frame-nya ada di dalam sini. Main memory. Nah, ini RAM, di misalnya disk ya, hard disk misalnya. Hard disk ya. Nah, ini dia sistemnya. Menghubungkan antara virtual memory ke main memory. Nah, ini ada namanya page table, simple page table, one page table per proses. Jadi secara sederhananya satu page table satu proses. Kemudian ada beberapa problem masalah untuk 32 bit alamat, untuk alamat 32 bit. Half for OS, half for user space. The number of page in a user process is 2/32 per page size. Jadi dia banyak ya. Jadi di dalam dalam suatu proses itu terdapat page number sekian, 2/32 per page size, per proses ini, satu proses ya, makanya banyak banget ya. Kemudian for page size sama dengan 2/10, maka page table would have 2/22. 2/32, kalau yang dulu pernah belajar matematik, tinggal dikurang aja, 32 dikurangi 10, 22. Karena dia per page size. Kemudian solusinya apa? Yaitu page the page table. Jadi dia ada namanya membuat page di dalam page table. Nah, ini contohnya page table hierarchy, 4 KB root, page table. Nah, ini dalam page table ada namanya user page table. Dan tiap user page table ada 4 MB. Nah, kemudian setiap user address space, setiap user address space dia terdapat 4 GB. Karena dia bukan penambahan tapi pangkat, bukan kuadrat, pangkat. Jadi makin besar gitu untuk page table-nya ini sendiri. Kemudian invert page table struktur, simple page table, hierarchical page table occupy a lot of space. Each process has its own page table. PT itu page table. Size of each page table is proportional to size of virtual address space. Jadi tiap proses itu memiliki page table dan tiap-tiap page table itu memiliki size yang proporsional di dalam
virtual address space. Atau bisa juga dengan menggunakan pendekatan lain, misalnya one page table maps everything in memory. Jadi satu page table dia memetakan ke semuanya yang ada di dalam memori. Kemudian jadinya page table size is fixed, kayak gitu. Kemudian selanjutnya page number portion of virtual address is mapped into hash value. Ada namanya hash value, jadi dikasih ada nilai hash di dalam page number. Jadi fungsinya untuk invert page table. Kemudian selanjutnya ada fixed proportion of memory is required for the table regardless of the number of process or virtual page port. Ada namanya proporsi dari real memory, main memory yang fix yang digunakan dalam table yang ada di virtual page. Kemudian struktur is called invert because it index page table entries by frame number. Nah, strukturnya ini namanya inverted, di mana dia memberikan pemberian indeks page table entries by frame number rather than by virtual page number. Jadi dia menginvert ya dari page table ke ada dari virtual page table page number ke frame itu ke main memory. Nah, ini contohnya pakai invert page table, tadi virtual address. Nah, ini offsetnya sama. Nah, dia punya namanya hash function, nilai dari hash masuk ke n bits, kemudian diubah jadi hash. Hash itu kayak semacam nilai page-nya itu. Kayak kalau di file itu kayak semacam di encrypt gitu ya. Gitu. Jadi diubah, kan di encrypt sih, diubah hash, namanya hash function. Jadi mbits. Nah, ini masuk ke dalam tabelnya ini terdiri atas page number, kemudian ada ID-nya khusus proses ID, kemudian ada chain yang bisa mengkontrol dari bits. Nah, ini itu baru masuk ke dalam frame. Nah, ini frame-nya dalam bentuk tadi dari mbits dia masuk ke mbits. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya transaction look-aside buffer atau TLB. TLB ini adalah bagian dari MMU atau manajemen memory unit. Kenapa dia ada namanya TLB? Munculnya TLB apa? Karena pertama, each virtual memory reference can cause physical memory access. Jadi masing-masing virtual memory punya reference. Nah, referensinya ini bisa menyebabkan to physical memory access. Jadi dua physical memory, one to the page table entry, yang satu itu yang masuk ke page table, masuk ke dalam page table, yang satu lagi one to fetch the data. Jadi langsung masuk ke data. Jadi ada dua dia masuk ke physical memory. Pertama masuk ke page table, satu ke data atau next instruction. Nah, ini karena seperti inilah maka dia muncul TLB, transaction look-aside buffer. Jadi dia fungsinya adalah mengatur sebenarnya si TLB ini. To overcome the effect of the doubling the memory access time, most virtual memory scheme make use of special high-speed cache called transaction look-aside buffer. Jadi dia fungsinya adalah si TLB ini mengatur mapping address dari virtual address ke main memory atau physical address gitu, dari virtual address ke physical address, yang mana dia memiliki
referensi yang ganda gitu ya. Referensinya itu maksudnya nilai referensi tadi ya, yang hash itu tadi. Yang pertama dia langsung ke page table, yang satu lagi dia langsung ke data. Data itu maksudnya bisa masuk ke dalam instruksi. Nah ini ada virtual address, ada 2 jadinya menggunakan TLB. Dia langsung masuk ke TLB, transaction exit buffer, kemudian hasilnya nanti masuk ke frame. Jadi dari page ke TLB dulu langsung ke frame. Kemudian ada juga yang langsung dari page, ada 3 ya berarti ya. Pertama masuk TLB, yang kedua kalau TLB-nya itu miss. Jadi dia nggak masuk ke sini, tapi dia masuknya ke page table. Jadi dia nggak masuk ke TLB, tapi dia lolos di sini. Akhirnya dia masuk ke page table, dan di page table langsung ke frame. Nah ada juga yang langsung dari page, dia nggak pakai page table, langsung masuk ke main memory, not page-nya. Ini main memory, secondary tadi ya, hard disk misalnya, hard disk atau SSD misalnya. Nah, ini main memory RAM contohnya. Jadi dia langsung aja, jadi tanpa page table langsung load page. Gitu. Jadi ada tiga map dari proses ke address menggunakan TLB, kemudian langsung page table atau dia langsung dari secondary memory ke main memory. Kemudian the smaller the page size, the lesser the amount of internal fragmentation. Nah ini kemarin. Nah ini biasanya sering muncul internal fragmentation. Jadi semakin kecil page size, maka makin kecil juga kemungkinan internal fragmentation. Internal fragmentation itu apa? Internal fragmentation itu si memori utamanya memori utamanya itu akan ini memori utama, ini suatu proses dia kalau misalnya ada memori kosong dia akan diem aja gitu, jadi memorinya itu akan senantiasa terus-terusan kosong. Jadi kalau ada proses yang datang, jadi si memori ini dia tidak dinamis gitu ya, jadi dia tetap diem aja gitu. Nah, dengan adanya page size ini, dia makin kecil page size, maka dia akan semakin dinamis, semakin lincah gitu ya, semakin lincah, semakin dia cari proses yang misalnya belum terjadi proses gitu. Misalnya proses A, proses B, proses C. Proses A melakukan misalnya menulis, kemudian proses B misalnya sedang mendengarkan musik, proses C misalnya sedang internet ya kayak gitu. Nah ini ada memori yang kosong. Memori kosong ini nanti dia biasanya kalau yang internal fragmentation dia akan tetap kosong aja gitu. Jadi dia tidak mencari proses. Jadi dia proses itu tidak ketemu. Jadi akhirnya dia lambat dengan adanya internal fragmentation. However, more page are required per process. Jadi makin banyak page itu akan required per proses. Makin banyak juga untuk menghandle suatu proses. More page per process mean larger page tables. Jadi makin banyak page dalam suatu proses itu makin banyak juga page table. For large program in heavily multi-program environment, some portion of the page table of active process must be in virtual memory instead of main memory. Untuk yang program yang besar, misalnya yang multi-program, yang perlu banyak resource, dalam hal ini memori, maka beberapa porsi of page table active process must be in virtual memory. Jadi dia
jatahnya virtual memory untuk menghandle itu, kayak gitu. Kemudian the physical characteristic of most secondary memory device favor a larger page size for more efficient block transfer. Jadi untuk secara fisik karakteristik biasanya secondary memory device itu lebih besar ya, page size-nya adalah lebih besar daripada main memory. Jadi si secondary memory dia lebih besar page size-nya secara fisik ya, secara karakteristik fisiknya itu lebih besar dibandingkan dengan main memorinya. Contohnya misalnya kayak tadi ya, RAM-nya yang di handphone misalnya RAM-nya 4 GB, kemudian secondary memorinya atau hard disk-nya bisa jadi 64 GB. Jadi dia secara fisik lebih besar dibandingkan hard disk-nya itu lebih besar dibandingkan RAM. Gitu. Kemudian page size, this design issue of page size is related to the size of physical memory. Jadi untuk desain suatu page size itu menentukan daripada physical atau program size ya, physical main memory atau program size. Jadi dia page size dia menentukan itu. Main memory is getting larger and address space used by application is also growing. Jadi main memory itu dia besar, begitu juga besar aplikasi yang dibutuhkan ya untuk suatu proses untuk mendapatkan main memory. Most obvious on personal computer where application are becoming increasingly complex. Untuk di PC, personal computer biasanya aplikasinya itu semakin bertambah gitu, semakin bertambah gitu, seiring waktu ya. Contohnya misalnya di HP aja, di HP aplikasi misalnya aplikasi Google ya, misalnya YouTube, maka dia kan kalau misalkan ada update atau pertambahan bugs atau update program, biasanya dia akan perlu lagi memorinya. Akhirnya apa? Internal memorinya akan berkurang terus ya. Gitu. Akhirnya apa? Akan beli handphone baru gitu. Atau dihapus aplikasi yang tidak terpakai. Itu contohnya. Nah, selanjutnya ada namanya segmentation. Sebenarnya segmentation ini sama seperti paging. Ada beberapa bedanya. Ini bedanya. Segmentation allow the programmer to view memory as consisting of multiple address space or segment. Jadi di segmentation ini dia bisa terlihat bedanya itu. Di paging kan nggak bisa kelihatan ya. Adanya mapping address itu nggak kelihatan nama secara kasat matanya gitu oleh kita. Nah, segmentation itu dia bisa kelihatan. Kita programmer nanti di frame sama segmentation kelihatan pagingnya itu prosesnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa keuntungan dengan menggunakan segmentation. Pertama, simplifies handling of growing data struktur. Dan tadi misalnya data yang semakin banyak seiring waktu, maka dengan menggunakan segmentation maka dia lebih simplifies gitu, lebih disederhanakan, maksudnya dia bisa menghandle untuk data yang semakin hari semakin besar. Allows program to be altered and recompiled independently. Dan bisa membuat program-program itu dengan menggunakan segmentation dia ada yang namanya compile, dari compile secara independen ya, secara bebas. Jadi dia tidak bergantung pada satu produk atau suatu
vendor tertentu gitu untuk bisa melakukan menjalankan suatu proses. Kemudian itself to sharing data among proses. Kemudian di segmentation dia bisa saling ini ya, lens, saling minjam, self to sharing data. Dia saling sharing data antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir dia juga untuk protection. Jadi dia memprotect segmentation ini. Satu proses. Is segment table entry. Nah, di dalam segmen juga ada namanya segment table. Gitu. Jadi kalau page kan ada yang page table. Nah, kalau segmen ada segment table. Is segment table entry contains the starting address of the corresponding segment in main memory and the length of the segment. Jadi sama kayak paging. Nah, si segmen ini dia terdiri dari address segmen, namanya mapping address dari virtual memory ke main memory, namanya segment table. A bit is needed to determine if the segment is already in main memory. Jadi di segmentation ada namanya satuannya dia pakai bit. A bit is needed to determine if the segment is already in memory. Another bit is needed to determine if the segment has been modified since it was loaded in main memory. Bisa juga bit yang lain yang mengetahui segmen-segmen yang sudah dimodifikasi di main memory. Ini pakai segment table, tadi kan page ya. Ini page segment table. Ada virtual address, ini segmen system, ini main memory. Satu program menjalankan proses, dia butuh main memory, di-handle sama si virtual address, terdiri atas segmen sama offset. Segmennya ini masuk ke dalam segment table. Nah, di segment table ada namanya register, terdiri atas segmen, kemudian ada length, ada base. Nah, di base ini masuk ke dalam segment table. Nah, dalam segment table masuk ke dalam segmen di main memory. Bedanya apa? Bedanya dia adalah di segment table. Tadi kan page table, ini segment table. Registernya sama register. Sedangkan ini dia ada namanya segment table base, yaitu sama offsetnya ya, ditambah offset masuk ke dalam memori. Nah, kemudian di styling ya, kalau di styling dia ada namanya combine paging and segmentation. Jadi di kombinasi antara paging and segmentation. In a combined segmentation system, a user address space is broken up into a number of segments. Each segment is broken up into a number of fixed size page, which are equal in length to a main memory. Jadi dari segmentation masuk ke segment number jadi page size. Nah, page size itu masuk ke dalam frame yang ada di dalam main memory. Nah, ini perbedaannya dua. Segmentation is visible to the programmer, bisa kelihatan prosesnya itu. Dengan paging is transparent to the programmer, jadi dia nggak kelihatan, transparan ya. Nah, ini di combine antara segmentation dan paging. Jadi dari virtual address dia pertama masuk ke segmen dulu, baru ke page. Jadi saat di segmen ada segment table registernya di sini, kemudian masuk segment table. Nih di dalam segment table kan ada length base. Nah, ini langsung keluarnya page table ya, masuk ke dalam page table. Jadi dia ada segmen, ada page, ada offset, ada 3 kolom ini. Jadi satu segmen masuk ke segment table, yang page masuk ke page table, offset tetap offset. Nah, dari page table ini nanti masuk ke frame. Nah, frame ini masuk di main memory.
Nah, selanjutnya ada replacement policy. Nah, sebelum replacement policy, dengan adanya pertukaran tadi ya antara paging dan segmentation kan berarti pertukaran proses ya, proses pertukaran untuk menjalankan suatu proses butuh namanya resource-nya itu butuh misalnya memori. Nah, memori itu ternyata di main memory kurang, maka dia akan tadi kalau segmen dia minjem, kemudian nanti balikin lagi. Kemudian ada juga page size ya, dengan adanya page size, jadi dia mengambil nanti habis itu di page table nanti akan di restart, balikin lagi, nanti ketemu page-nya masuk ke frame kayak gitu. Nah, dengan adanya perpindahan itu maka dibuatlah replacement policy. Sebelum adanya replacement policy ini dia tidak semua page masuk dalam frame gitu ya. Jadi ada yang loss. Nah, loss-nya ini yang disebut dengan page fault. Namanya page fault ya. Coba dilihat. Nah, ini di buku lain. Contohnya ini terjadinya page fault. Jadi ini di buku lain, bukan misalnya. Ini log misalnya M, maka dia akan generate reference string ya. Ada reference di mana referensinya ini dia menentukan tempat di mana untuk melakukan proses mapping address. Nah, ini masuk ketika adanya reference stringnya ini dia nanti masuk ke dalam page table. Nanti di page table ada nggak ini misalnya misalnya ini apa nih, M ya, M apakah ada? Kalau ada berarti valid. Nanti kalau valid dia langsung masuk ke dalam frame ya, masuk ke dalam physical memory. Tapi ada namanya invalid. Nah, invalid ini dia tidak ketemu frame-nya, nggak ketemu ini disk ini ya. Di sini tuh maksudnya ini virtual memory. Nah, ini virtual memory, ini physical memory. Sama kayak tadi ya, cuman bedanya ini lebih lebih detail lagi gitu. Jadi dia akan loading M, ternyata berdasarkan reference ternyata dia nggak ada ya, nggak dapat tempat, nggak ada memorinya, maka dia statusnya adalah I, itu invalid. Nanti maka dia akan terjadi suatu trap. Trap itu dia berhenti, jadi tidak melakukan suatu proses, dia berhenti. Nanti di OS akan ada namanya dia melakukan reaction berupa page fault gitu ya. Nah, page fault ini nanti akan dia ke dalam virtual memory page dalam bentuk page, dalam ini baru dia akan mendapatkan free frame. Jadi dari operating system ini dia akan menentukan namanya tadi replacement policy. Jadi dia invalid, masuk ke trap. Nah, di operating system ini dia menentukan dia itu page fault atau enggak. Kalau page fault nanti akan dicari replacement policy. Jadi dia ada namanya algoritma untuk bisa menentukan dia mau masuknya kemana nih gitu. Yang M ini. Nanti kalau udah oke, menggunakan algoritma tertentu, operating system nanti akan dapat ini page-nya. Nah, page-nya ini nanti akan memetakan ke dalam
frame yang ada di dalam physical memory. Ternyata ada free di dalam, ada yang kosong di dalam physical memory, maka dia masuk ke dalam frame ini. Nah setelah itu maka yang page table tadi nanti akan ngereset dia, ngeriset. Jadi yang sebelumnya invalid jadi valid. Nah kemudian yang terakhir dia restart instruction. Restart instruction itu dia berubah reference-nya. Jadi dia yang sebelumnya dari invalid untuk bisa meload M, dia statusnya sudah bisa valid, bisa terjadi page, mendapatkan page table, paging. Itu jadi page fault itu adanya di sini ya, di operating system ini. Nah ini page fault ini page yang tidak kebagian frame-nya gitu ya, istilahnya gitu ya. Page fault itu page yang tidak kebagian frame. Nah ini ya. Atau di sini disebutnya bahasa kerennya page fault is CPU exception. Jadi ada exception CPU. Generate when software attempt to use an invalid virtual address. Jadi dia invalid tadi, yang tadi reference-nya tadi dia ternyata invalid, dan dengan adanya invalid itu maka dia akan tadi melakukan suatu proses namanya replacement policy. Nah ini page fault ini ada tiga ya. Kenapa dia terjadi page fault? Yang pertama, the virtual address is not mapped for the process requesting it. Jadi virtual address itu dia tidak terpetakan ya. Makanya dia terjadi page fault. Yang kedua, the process has insufficient permission. Jadi dia tidak diizinkan suatu proses untuk bisa mendapatkan address dari virtual address ke physical address. Kemudian selanjutnya terjadinya page fault adalah the virtual address is valid but swap out. Nah ini virtual address itu virtual address-nya sebenarnya valid ya, tapi karena swipe out ini terjadi karena software condition. Jadi aplikasi software itu dia error atau apa gitu, jadinya dia swipe out, jadi nggak terjadi, tidak jalan gitu, atau bahasa kita mungkin hang gitu, hang, jadi dia nggak jalan aplikasinya, prosesnya tadi, maka itu disebut juga sebagai page fault. Ya itu ya. Tinggal segini belum di yang ini. Nah ini replacement policy ini deals with the selection of page in main memory to be replaced when a new page must be broken. Jadi dia menentukan page yang ada di dalam main memory, dia akan di mana aja. Objective is that the page that is removed be the page less likely to be reference. Jadi berdasarkan reference dia nanti bisa masuk ke dalam page-nya. The more elaborate the replacement policy, the greater the hardware and software overhead to implement it. Jadi makin terjadi replacement policy elaborasinya, maka dia makin besar juga hardware dan software bisa mengimplementasikannya. Apa aja replacementnya? Menggunakan basic algorithm. Yang pertama optimal, kemudian LRU, kemudian first in first out, dan terakhir clock ya. Nah yang sering di ujian biasanya 3 ini aja nih, optimal, LRU, least recently used, sama first in first out. Nah di buku lain optimal dan FIFO, first in first out, itu adalah kombinasinya akan menghasilkan LRU nih, least recently used, kayak gitu, di buku lain ya.
Selanjutnya optimal policy ini select the page for which the time to the next reference. Kemudian dia seleksi page for which the time, di mana waktu untuk referensi selanjutnya itu yang paling lama, gitu ya, untuk yang optimal policy. Produce 3 page fault. Nah, ini dia menghasilkan 3 page fault after the frame allocation has been filled. Setelah frame-nya diisi. Nah, ada 3 fault. Nah, ini ada reference string atau page address stream ya. Kalau di styling namanya page address stream. Kalau dibuat ada namanya reference string. Nah, ini ada 2, 3, 2, 1 sampai 5, 2 ya. Ini reference-nya. Nah, ini ada namanya page table-nya nih, ada 3. Tuh, 2, 3 ya. Nah, ini reference-nya ketika dia 2 dimasukin, maka 2 masuk ya. 2 masuk. Kemudian 3, maka dia 3 masuk di bawahnya. Ketika reference string-nya 2, maka akan sama karena 2 dan 3 ada 2, maka 2 bisa masuk. Gitu ya. Jadi 2, 3, ketika ada 2 lagi, maka 2 dan 3 bisa masuk. Dan dia nggak 2 lagi, tapi dia tetap sama. Seperti itu. Kemudian 1 referensinya ada nih di sebelumnya ini. 2, 3, maka 1 dia akan masuk. Sini. Nah, sedangkan ini referensinya dia reference string itu kayak semacam proses ya gitu ya, proses yang memasukin suatu page table gitu. Nah, ini ada 5. Nah, kemudian akan diganti satunya ini dengan 5. Gitu. Jadi dia 1 keluar, 5 masuk. Nah, ini makanya disebut page fault. Jadi dia akan terjadi pertukaran nilai tadi ya, dari 1 ke 5. Kemudian ini 2, karena 2 dan 2, 3, 5 ada 2-nya, maka akan tetap 2, 3, 5. Nah, ini ada 4. Nah, ini akan berubah 4-nya karena 2-nya itu yang paling lama ya. 4, 3, 5 akan terjadi fault. Jadi 2 ganti dengan 4. 4, 3, 5 akan, ini 5 masuk, tidak terjadi perubahan karena sudah ada. Kemudian 3 sudah ada, maka 4, 3, 5 tidak berubah. Nah, ini 2. Nah, 4-nya tadi akan berubah. Jadi menjadi 2. 3, 5-nya tetap, 5. Nah, kalau 3, 5 dia sama, tidak berubah. Ada 2 masuk, dia tidak berubah karena sudah ada 2, 2, 3, 5. Jadi dia fault-nya ada 3. Page fault occurring after the frame allocation is initial filled. Nah, di buku lain page fault ini termasuk page fault ya. Jadi dengan syarat tertentu gitu. Jadi ini disebutnya juga sebagai page fault. 1, 2, 3, 4. Ya gitu. Tapi dengan syarat, misalnya kalau misalnya yang kosong, maka itu disebutnya fault. Tapi kalau misalkan nggak ada syaratnya, maka terjadi page fault-nya ini aja 3. Nah, ini LRU. LRU sebenarnya gabungan antara optimal dengan FIFO. Dia replace the page that has not been referenced, di mana dia akan replace, akan mereplace page di mana dia has not been referred for the longest time. Jadi dia lama tidak diganti, untuk yang referensinya yang lama tidak diganti, maka dia by the principle of locality, this should be the page list likely to be referenced in the near future. Difficult to implement, dia susah diimplementasikan. One approach is to tag each page with the time of last reference. This requires great deal of overhead. Dengan adanya
proses LRU ini maka dia susah diimplementasi karena terjadinya overhead. Nah, ini LRU, ini page dari stream atau reference, pakai LRU. Nah, ini page table-nya 3, ini sama, 2 masukin, 2, 3, 3-nya nggak ada, maka 3 dimasukin, 2, 3 sudah ada, maka tidak ada yang dimasukin. 2, 3, 1, karena ini kosong, maka dia akan masuk satunya. Kemudian 5, 2, 3, 1 kan nggak ada 5, maka 5 akan jadi false, di replace. Yang di replace yang mana? Yang 3. Karena dia yang reference-nya yang lama, yang ini tadi yang atas. Longest time. Kemudian 2 ada referensinya 2, maka 2 sudah ada, maka tidak jadi refresh. Kemudian 4 belum ada, yang akan di refresh adalah 1. Karena 5 ini baru diganti ya. 254 referensinya 5, 254 tidak ada perubahan. Tidak ada replace, maka tidak terjadi fault. Kemudian 3, nah ini 3-nya yang diganti adalah 2, jadi 354. Nah, 354 referensinya 2 tidak ada, maka yang diganti yang 4 bawah. Kemudian 352 ada 5, ada 2, tidak terjadi perubahan karena tidak ada page replacement karena sudah ada di dalam, maka dia langsung masuk ke dalam. Itu untuk LRU. Kemudian selanjutnya first in first out. First in first out itu lebih mudah ya, jadi dia berdasarkan ini aja. Urutan yang diganti. Treat page frame allocate to the process as a circular buffer. Page are removed in round robin style. Jadi menggunakan style round robin. Simple replacement policy to implement. Page that has been in memory the longest is replaced. Jadi ada ini sama referensinya, ini ada Vivo, ada 3 page table. Nah, ini ada 2, kemudian 2, 3 masuk, 2, 3 masuk. Nah, ini 1 nggak ada, maka masuk. Nah, ini tidak ada 5, maka yang 2 yang pertama kali datang, maka dia akan ganti jadi 5. 5, 3, 1, maka terjadi di page fault. Nah, 5, 3, 1. Nah, ini ada 2 tidak ada, maka terjadinya replacement. Yang di replace yang mana? Yang 3, karena 3 urutannya yang kedua ya. 2 diganti jadi ininya tetap 1. Ini 4 ini yang di replace adalah 1. Jadi dari 2, 3, 1. Nah, ini diganti satunya jadi 4, terjadi page fault. Dan 5 tetap karena sudah ada. 3 karena tidak ada, maka balik lagi ke atas dari yang paling yang ini ya, yang terjadi perubahan 5, jadi diganti jadi 3, 2, 4, 2-nya tetap karena sudah ada. Nah, ini 5 yang diganti adalah si 2. Jadi 3, 5, 4. Nah, ini ada 2 tidak ada, di 3, 5, 4 maka yang diganti yang keempat. Jadi 3, 5, 2. Maka yang diganti ini namanya page fault. Maka terjadi 1, 2, 3, 4. Ada 6 page fault. Nah, ini untuk clock policy adalah yang terbaru. Tapi biasanya sih nggak dipakai. Yang dipakai tadi ya. Nah, ini dia require menggunakan namanya bit. When page is first load in memory or reference, the use bit is set to 1. Jadi dia pakai 1. Nah, dia akan set frame menggunakan circular buffer, menggunakan arah jarum jam. Any frame with a use bit of 1 is passed over by the algorithm. Page frame visuals a light out in a circle. Jadi ada page frame berdasarkan clock gitu ya. Nah, ini contohnya page 9 menggunakan 1, 19, 1. Nah, ini first frame in circular buffer.
yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti dia next frame pointernya dia di page 45 seperti itu. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini dia state buffer sebelum terjadinya page replacement. Nah setelah terjadi page replacement maka dia akan berubah ya. Tadinya dia di 2, maka dia akan pindah ke 5. State buffer just after the next page replacement. Jadi yang sebelumnya page-nya 556 berubah menjadi 727. Jadi yang tadinya use-nya 1 dia berubah menjadi 0. Dari 0 jadi berubah jadi 1. Nah ini yang tadinya dia 1 berubah menjadi 0. Nah ini dia contohnya ada referensinya 23, 2152, 45 dan seterusnya. Di page table ada 2 masuk, 23 masuk, 23 tidak terjadi page fault. Karena masih ada 1 masuk. Nah 5 akan berubah 2. Yang 2 akan diubah. Itu jadi page fault 531. Nah 531 tidak ada 2 masuk. Masuknya ke 3. Karena dia mengikuti seperti arah lingkaran jam ya. 521, kemudian ada 4, makanya yang berubah yang satunya 4. Nah ini 524, 5 masih ada tidak terjadi page fault, kemudian 3 tidak ada, maka balik lagi ke atas. Jadi 324, 2-nya tetap, tidak terjadi page fault, 324, 4-nya diganti dengan 5. Jadi page fault 325, kemudian masuk 2 tidak terjadi page fault karena tidak ada yang replace seperti itu. Itu aja. Nanti untuk soal-soal saya masukkan ke ini ya, ke forum sama tadi yang installing ya, nanti buat baca-baca. Jadi harapannya nanti untuk UAS nanti jangan dikosongin gitu ya, tapi diisi. Makanya nanti sebelum itu bisa dibaca di e-booknya itu di Starling ya, karena dia referensinya menggunakan Starling. Kalau yang tadi yang gambar-gambar tadi itu cuma sekedar pengetahuan aja ya, pengetahuan bahwa virtual memory itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tinggal 2 menit lagi. Tadi mohon maaf karena jaringannya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan. Bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan bisa ujian ya. Ujian dengan baik, benar, dan sehat ya. Selamat. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya.